1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah muncul daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ternyata ada roh jahat yang daripada Tuhan. Tetapi kalau kita mengerti firman Tuhan, saya membaca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan, dan Tuhan membiarkan roh jahat mengganggu Saul sehingga jiwanya tertekan dan ia selalu ketakutan. Roh jahat yang dikatakan dalam terjemahan baru adalah daripada Tuhan, itu berarti bahwa roh itu diizinkan, karena tidak ada roh jahat dari Tuhan. Amin. Tuhan mengizinkan itu datang bagi saya dan saudara, sehingga mengambil damai sejahtera dan mengambil sukacita kita kalau kita tidak taat dan kuat di dalam Tuhan. Hati-hati, sehingga Saul jiwanya tertekan dan ia selalu ketakutan. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang ada pada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Di sini hanya dikatakan apa? Memainkan kecapi. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur, jelas-jelas bahwa seorang Daud tidak hanya memainkan saja alat musik, tetapi dia menyanyi, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saya percaya ketika saya dan saudara menyembah Tuhan, menyanyi, memuliakan Tuhan, Tuhan menguasai pikiran kita yang mudah ditaklukkan oleh kuasa kegelapan atau roh jahat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada tahap sentimen terhadap Allah dan sesama ini masih aman bagi Saul ketika ada pujian dan penyembahan. Masih aman pada tahap atau dalam periode ini ketika dia sentimen terhadap orang Israel, dia sentimen terhadap orang Keni, dan dia sentimen kepada Allah. Dalam pengertian dia berlaku berlebihan di luar kontrol. Dia terselamatkan dengan permainan kecapi dari laut. Tetapi Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Saul punya sentimen terhadap Allah dan manusia yang terlalu menguasai kehidupannya, sehingga membentuk apa yang saya beri judul tadi, roh sentimen. Segala sesuatu yang menguasai hati pikiran kita, yang mendikte segala sikap dan tingkah kita sehari-hari, kalau berkenan kepada Tuhan, puji Tuhan. Makanya Tuhan bilang renungkan firman-Ku siang dan malam supaya menguasai hati pikiran kita. Tetapi kalau sentimen yang tidak terkontrol, seperti yang menjadi bahkan menjadi karakter Saul, berbahaya. Itu akan membentuk sebuah karakter sentimen terhadap pribadinya sendiri. Ketika tadi tanggapan atau pikiran dengan perasaan yang berlebihan, emosi yang berlebihan, kemudian apa? Tindakan yang tidak menguntungkan. Kita sudah belajar tadi bahwa sentimen juga itu pengertiannya apa? Iri hati, dendam, dan tidak senang. Ketika menyangkut perasaan kita dari tindakan orang lain. Tadi
tindakan kita kepada orang lain, sebaliknya tindakan orang lain kepada kita yang membuat kita dendam di hati dan tidak senang. Suatu ketika Daud memenangkan pertempuran, dan apa yang terjadi dalam 1 Samuel 18 ayat 7, orang-orang di situ menari-nari dan mengatakan apa? Saul mengatakan apa? Beribu-ribu, sementara Daud berlangsa-langsa. Lalu kita baca Bapak Ibu, bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sekali lagi kita lihat, sebab apa? Pikirnya dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 11. Pikirnya apa? Kepada Daud diperhitungkan mereka berlangsa-langsa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan itu pun jatuh kepadanya. Dia memikirkan sesuatu yang belum tentu benar. Hati-hati jemaat Tuhan, jangan kita terbawa dengan perasaan sehingga kita begitu sentimen dengan pikiran kita sendiri, memutuskan, menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar. Sehingga apa? Maka sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Langsung sejak hari itu Saul mendengki Daud. Firman Tuhan selanjutnya, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sekali lagi, ketika kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai hati dan pikiran kita, tanpa kita mempertimbangkannya, secara membabi buta kita menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar, dan kita tidak bertanya kepada Tuhan. Apa? Roh dari Allah, yaitu roh jahat itu datang kepada Saul. Kita sudah sama-sama tahu roh yang diizinkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal dikatakan dalam firman Tuhan, sedang Daud main kecapi seperti sehari-harinya. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu. Sekali lagi pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Kita akan baca Bapak Ibu ya. Lebih lengkap lagi di dalam 1 Samuel 18 sampai ayat 1 sampai ayat 21. Ternyata apa yang kita lihat di sini? Daud tetap memuliakan Tuhan. Daud tetap menyembah Tuhan, memainkan kecapi yang tadinya berhasil. Tetapi ternyata ketika sudah menjadi sesuatu yang datang dalam kehidupan kita, sentimennya langsung pada pribadi kita, tidak mengangkat lagi. Tidak mengangkat lagi dengan pujian dan penyembahan. Selalu pikirnya saya hilangkan Daud. Sekali lagi pikirnya, perbuatan sentimen terhadap diri sendiri itu licik. Ya, Bapak Ibu, sehingga ayat selanjutnya berkata Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertuang merah. Dan selanjutnya kita baca bahwa dia punya inisiatif untuk membunuh Daud, bukan dari tangannya sendiri, karena dia mencoba 2 kali dengan tangannya sendiri, tidak berhasil. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Saul? Dia suruh Daud untuk berperang sebagai hadiah yang nanti dapat anak atau menjadi menantunya. Dia suruh Daud untuk berperang, peperangan yang paling besar, supaya Daud mati di sana tanpa tangannya. Hati-hati Bapak Ibu, kita melibatkan orang
menjatuhkan lawan kita atau berperang dengan kita, membunuh sifat penjahat, membunuh iman lawan kita atau yang memusuhi kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selalu pikir Saul janganlah tanganku memukul dia, tetapi dialah yang dipukul oleh tangan orang Filistin. Licik sekali apa yang dipikirkan oleh Saul ketika kita melihat kita tanpa kita melakukan perasaan, ada iri hati, ada dendam, tidak senang dengan seseorang, kita akan melakukan sebuah perbuatan yang licik agar orang itu jatuh pun tanpa tangan kita sendiri. Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini di dalam firman Tuhan 2 kali dia bilang biarlah tangan orang Filistin memukul dia. 1 Samuel 19 kita maju dalam ayat 9, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga kepada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Sekali lagi tidak mempan lagi. 2 Samuel 11 ayat 5, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisan, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ini dikisahkan dalam 2 Samuel 11, seorang raja yang lain, Raja Daud. Sebuah kejahatan yang kita sudah sama-sama tahu. Daud jatuh karena melihat Batsyeba mandi. Dia jatuh. Dan ternyata dalam kisah selanjutnya ayat 15 2 Samuel 11, dia bilang beri tempatkan lagu dia di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya dia terbunuh mati. Sebuah situasi atau keadaan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, dia lakukan. Saul memperlakukan Daud demikian, Daud memperlakukan juga Uria demikian. Saya ingin membawa saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Uria terbunuh dan Daud mengawini istri Uria Batsyeba. Pelajaran kita bagi ketika kita melihat orang lain, harusnya itu juga boleh menjadi pengalaman, walaupun tidak kita alami sendiri. Pelajaran, amin. Kita belajar dari orang lain. Tetapi apa yang dilakukan jahat oleh seorang Saul dilakukan juga oleh Daud. Kelicikan yang luar biasa dan sampai membunuh Uria. Saul ketika dia ditolak Tuhan, suatu ketika dalam pertempuran, dia hampir terbunuh. Dan apa yang dia kerjakan? Dia membunuh diri sendiri. Orang yang terlalu sayang diri bisa mengakhiri hidupnya. Untuk dia pikir selesai daripada saya menahan dendam, menahan sakit hati, menahan tidak suka atau hal-hal yang tidak baik datang, lebih baik saya bunuh diri. Dan ketika kita belajar dari seorang Daud, yang ikuti cara keji dari Saul, akibat apa yang didapatkan oleh Daud? Pertama 2 Samuel 12 ayat 10. 2 Samuel 12 ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, dan engkau karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Dan terjadi peperangan
bahasa Indonesia mengartikan bahwa sentimen itu pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih-lebihan, bertentangan dengan pertimbangan hikmat, kemudian emosi yang berlebihan, reaksi yang tidak menguntungkan, dan juga iri hati, dendam, dan tidak senang. Dalam arti rohani, pertama saya simpulkan, sentimen itu sama dengan perbuatan bodoh, sama dengan perbuatan tidak berkenan, karena tidak taat. Yang kedua, sentimen itu memakai pikirannya sendiri tanpa mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, sentimen itu sama artinya dengan tidak punya hikmat. Sekali lagi, segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Nah, kita melihat, saya ingin memberikan contoh. Ketika kita melihat orang yang susah, membutuhkan, yang bisa dikatakan orang miskin, kemudian kita tergerak untuk memberikan bantuan kepada mereka, dan kita mengambil kesimpulan, saya tidak punya apa-apa, saya mau mencuri untuk menolong orang itu, karena saya sangat perasaan sekali, simpati sekali. Itu adalah menolong, itu adalah hal yang baik, tapi mencuri hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, itu contohnya. Nah, dari dalam kesimpulan secara rohani, saya mencatat di sini arti sederhana dari sentimen rohani itu. Dalam pengertian rohani adalah perasaan atau pikiran kita sendiri tanpa hikmat Tuhan. Perasaan atau pikiran kita sendiri yang berlebih-lebihan tanpa hikmat Tuhan. Dan roh sentimen yang kita boleh lihat dari Saul itu iri hati, tidak senang, dendam. Itu dilakukan oleh Daud. Dia iri hati. Uria itu punya istri yang cantik, yang mau juga. Ya, dengan tindakan yang jahat di mata Tuhan. Kita ingat bahwa sifat dari roh sentimen itu pertama tidak bisa diusir dengan kecapi atau pujian dan penyembahan. Yang kedua, sifat roh sentimen itu licik dan jahat karena memakai orang lain untuk membunuh atau melakukan hal yang tidak baik bagi orang lain juga. Pakai orang lain untuk kepentingan kita, untuk mengalahkan atau membunuh perasaan atau mengakibatkan hal-hal yang tidak baik bagi orang lain. Dan yang ketiga, kita lihat sifat dari roh sentimen itu menular. Hati-hati penyakit menular ini. Ketika kita melihat ada sentimen orang lain terhadap kita, ada roh sentimen yang ditunjukkan kepada kita pun melakukan hal yang sama. Jadi roh sentimen itu roh yang menular. Makanya kita perlu hati-hati karena sangat berbahaya. Kalau saudara pakai orang lain untuk menjatuhkan, pakai peraturan untuk mencekal orang lain, menghalalkan segala cara, artinya roh sentimen itu sudah merasuk kehidupanmu. Tetapi mari kita melihat dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, saya rindu sebagai ayat terakhir kita bacakan bersama-sama. Roma 12 ayat 2. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, dua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Pengalaman di jalan Allah berarti kita harus lewat jalan Allah. Amin. Karena kalau kita tidak mengikuti jalan Allah, kita akan menyimpang dan gampang tertular. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, Saul dan Daud, mari kita jadikan pelajaran dalam hidup kita, bahwa ada sebuah konsekuensi yang akan datang dalam kehidupan saya dan saudara kalau kita hidup bodoh. Tetapi kita selalu meminta hikmat Tuhan. Kita tidak mampu berjalan sendiri mengikuti setiap kehendak dari Allah. Kita perlu berpengalaman dengan Tuhan. Pengalamannya apa? Ibadah, baca firman, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena ternyata kalau tidak dalam satu paket yang utuh, cuma menyembah saja, memuji Tuhan saja, tidak cukup. Untuk mengalahkan pikiranmu sendiri, engkau perlu banyak beribadah, banyak menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kita hikmat, pengertian, seperti apa firman Tuhan tadi kita sudah bacakan, bahwa kita akan diberikan suatu, kita kembali Bapak Ibu, pembaharuan budi, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan. Saya percaya kuasa Roh Tuhan ada di tempat ini. Seberapa kita yang mendengarkan firman Tuhan, seberapa yang mengikuti dari dalam rekaman yang akan saya bagikan di YouTube. Saya rindu firman Tuhan ini sudah memberkati saya secara pribadi. Saya pun rindu memberkati kita semua dan semua yang mendengarkan, untuk kita hidup melakukan semua yang berkenan kepada Tuhan dalam tuntunan dengan Tuhan. Sekali lagi dalam firman Tuhan apa? Berpengalaman. Berarti apa? Kita pernah jatuh dan tidak berhasil, tetapi kita jadikan itu pengalaman hidup untuk jangan jatuh dan jangan gagal lagi. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk